Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini pertemuan kedua kita untuk mempelajari pelajaran Pegon, mengenal huruf-huruf untuk digunakan memenai kitab ala pesantren, ya. Namun tak lupa sebelum kita belajar, kita kirimkan Al-Fatihah untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita ataupun yang masih membimbing kita. Semoga yang sudah mendahului kita ditempatkan pada tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih hidup semoga diberi umur panjang, sehat walafiat, supaya bisa membimbing kita jalan yang benar, jalan yang siratal mustaqim. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan bacaan umum kitab ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Al-Fatihahnya sudah kita baca. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita yang hari yang lalu. Ini mulai dari huruf M sampai akhir. Kita harus mengenal terlebih dahulu. Mulai dari A sampai Z itu kita harus tahu dulu Arab-Arabnya bagaimana. Karena ketika tidak mengetahui Latinnya ini, Arabnya ini, maka akan kesulitan untuk bisa memahami Arabnya. Oke, sekarang kita lanjutkan Ain. M, huruf M, ya. Kemudian N, kemudian O. Nah, O ini ada dua, ya. Ada yang biasa seperti ini, ada yang bentuknya seperti ini. Seperti tadi ada tandanya di atas. Nah, dikasih tanda seret seperti ini. Kayak buah-buahan, buah jeruk, dikasih tanda. Ya. Kemudian ada P, kemudian ada Q. Nah, ini cara menulisnya. Kalau huruf M, huruf Latinnya M, berarti Arabnya adalah mim, ya, huruf mim. Nah, kemudian N berarti huruf nun. Nah, ini huruf nun. Kemudian O. O ini ada dua, ya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau yang ini waw biasa, ya. Biasanya ini O yang seperti ini atau waw ini untuk kata-kata yang U, ya, untuk yang U. Kemudian kalau yang ada ininya juga sama waw, tidak ada tanda di atas, ini digunakan biasanya untuk O, huruf O, ya. Kemudian huruf ini berbentuk huruf fa, namun biasanya dikasih titik 3, ya, titiknya 3 seperti itu. Kemudian Q biasa huruf qaf, ya. Nah, maaf, ini tadi ternyata ada dua jenis, ya. Nah, seperti ini. Ada yang seperti ini untuk penulisannya, ada yang alif, ya. Maaf tadi ketinggalan. Ini ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Biasanya ini, ya. Yang ini biasanya contoh mata atau moto. Kalau Jawanya moto. Maka terdiri dari huruf pertama M. Kemudian menggunakan alif. Tidak menggunakan ini, tapi menggunakan alif, ya. Seperti ini. Kemudian huruf to, alif lagi. Ketika kita gabungkan, maka menjadi seperti ini. Ya.
dikasih harokat. Ya. Kalau kita lihat mato, ya, mato, tidak boleh dibaca mata, ya, harus dibaca moto, tidak boleh mata. Kalau yang seperti ini, ada perbedaannya. Kalau yang ini biasanya digunakan untuk yang seperti contoh, apa namanya itu, bohong, ya. Berarti bohong itu terdiri dari huruf ba, wawu, ha, wawu, ng. Bo. Nah, maka ketika di ini kita hapus dulu, no, ya, ini hapus, bentar, ya. Kalau digabungkan maka menjadi seperti ini. Nah, dikasih harokat, tapi bukan gini harokatnya, tapi harokatnya berupa yang seperti tadi. Nah, banyak seperti itu. Namun, kalau yang tadi, yang ini, moto, harokatnya sama seperti ini. Tidak boleh menggunakan, kalau jangan menulis, kalau ada misalnya Jawa moto, ya, jangan seperti ini, ya, atau menggunakan ini, ya, atau seperti ini, ya, yang mana nanti ketika digabungkan ini menjadi ini, kalau ini digabungkan menjadi ini, nah, kan, tapi yang benar adalah ini, ini salah, ya, ketika ada moto, ya, ya, itu sedikit penjelasannya. Nah, ini harus diketahui terlebih dahulu. Ini huruf Latinnya M itu berarti Arabnya mim. Kalau N berarti non. Kalau O yang seperti ini, ya, ini wawu, ya. Kemudian ada yang O yang seperti ini, ada tandanya di atas. Maka ini nanti dua fungsi. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Kemudian huruf P ini seperti ini, seperti huruf H, namun biasanya dikasih titik 3. Kemudian huruf Q itu huruf off, ya. Oke, kita lanjutkan huruf-huruf setelahnya. Nah, setelah huruf Q berarti huruf R, S, T, U, ya. Kalian harus mengetahui R itu Arabnya apa, S itu Arabnya apa. Oke, ini kalian akan tahu huruf R, S, T, ya, U, kemudian W, X, Y. Nah, R itu Latinnya, kalau Arabnya berarti huruf Ro, ya. Kemudian huruf S itu berarti Latinnya, kalau Arabnya huruf Sin. Nah, yang kecil, yang nggak ada titiknya. Kemudian T itu huruf Ta, ya. Kemudian U itu juga menggunakan wawu. U itu juga menggunakan wawu, namun dikasih harokat di atasnya, harokat dhammah, bukan fathah. Kalau yang tadi dikasih fathah. Nah, itu. Kemudian W ini huruf wawu juga. Nah,
Kalau X ini nggak ada ya. Jadi kalian jangan mencari X itu huruf Arabnya apa Ustadz, atau huruf Arabnya apa Pak. Ini nggak ada, itu nggak ada ya, hanya ada di dalam Latin saja. Karena huruf abjad itu jumlahnya berapa? 30 atau berapa? Kalau huruf hijaiyah hanya 29. Ada juga yang mengatakan 30. Kalau alif itu 2, kalau alif itu 1 jumlahnya 29. Kalau kemudian huruf Y itu Arabnya apa? Kalau Arabnya adalah ya. Ini harus teman ketahui ya. Jangan ingat RSTU WXY. Arabnya apa? Nah, Arabnya apa? Nah, di sini kalau R berarti huruf ro, kemudian S berarti sin ya. Kalau T berarti ta, kemudian U itu menggunakan U namun dikasih harokat domah di atasnya ya, karena kan domah ya. Kemudian W itu huruf W juga. Kalau X nggak ada ya, X nggak ada. Kemudian Y itu huruf ya. Nah, kemudian terakhir ini huruf mana itu? NG. Ini hurufnya adalah Ain, berupa huruf Ain namun dikasih 3 titik ya. Kalau Ain kan nggak ada titiknya, ini namun dikasih titik 3. Kemudian NY ya. NY ini apa Arabnya? Arabnya adalah ya juga. Nah, biasanya juga dikasih 3 titik. Nya itu berbentuk ya tapi dikasih 3 titik. Kalau 2 titik nanti huruf ya, tapi kalau nya itu dikasih titiknya 3. Huruf ya itu dikasih titiknya 3. Kemudian kalau dalam Indonesia tandanya itu huruf koma yang di atas, kutip di atas itu, kalau di Arabnya menggunakan hamzah. Sering kita lihat tanda di atas kecil seperti ini ya, dalam tulisan-tulisan buku-buku Indonesia itu, kalau di Arabnya menggunakan hamzah ya, menggunakan hamzah itu. Nah, ini sedikit masih mengenal tentang huruf-huruf hijaiyah, atau ada juga huruf yang berbentuk pegonnya yang nanti akan digunakan untuk belajar memaknai kitab ya. Kalian harus mengetahui huruf-huruf ini, bagaimana supaya kalian itu lebih cepat bisanya untuk memaknai kitab. Karena kalau kalian itu nggak paham huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf yang digunakan untuk memaknai kitab, kalian akan kesulitan ketika ustadz-ustadznya memberikan pembelajaran, karena di sini menggunakan bahasa Jawa, maka semua harus bisa bahasa Jawa, baik yang dari luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Ambon ataupun yang lainnya harus bisa bahasa Jawa ya. Jangan merasa kalau saya nggak bisa bahasa Jawa, jangan berpikir seperti itu. Kita harus bisa ya. Seperti saya ini dulunya nggak bisa bahasa Jawa, tapi setelah di pondok saya bisa bahasa Jawa. Alhamdulillah. Kalian juga harus seperti itu, bisa bahasa Jawa, supaya kita lebih enak untuk belajar kitab. Karena di kitab itu di sini khususnya umumnya di pondok-pondok yang lain juga menggunakan bahasa Jawa. Jadi kita berulang-ulang menerjemahkan kitab yang pertama dari Arab ke Jawa, dari Jawa ke bahasa masing-masing, bahasa daerah kita. Nah, kalau kita nggak bisa Jawa, kita tidak bisa menerjemahkan bahasa Jawa itu ke dalam bahasa kita sendiri. Ya. Untuk itu perlu diketahui juga. Namun yang paling utama yang kalian ketahui adalah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Kalau Latinnya ini, Arabnya ini, kalau Latinnya ini bentuknya seperti ini, maka kalau penulisan pegonnya seperti ini, itu yang terlebih dahulu dipahami, dikenal, supaya kalian tidak bingung nantinya. Nah, jadi di sini, ya kan? Nah,
bisa diulang lagi huruf R misalnya. Ini berarti dalam Arabnya adalah huruf ro. Kemudian S berarti dalam Arabnya adalah sin. Kemudian T ini berarti huruf ta, ya. U itu menggunakan huruf wawu yang dikasih harokat domah di atasnya. Kemudian W juga wawu namun tidak dikasih harokat. Kemudian X, mohon maaf ini tidak ada dalam Arabnya, hijaiyahnya tidak ada X itu. Kemudian Y itu huruf ya, ya. NG itu seperti ini. Ain yang dikasih titik 3, kemudian nya itu ya yang dikasih titik 3 juga. Kemudian ketika ada tanda kutip seperti ini maka dalam Arab menggunakan hamzah, ya. Bisa diingat. Jadi A itu berarti alif, B itu berarti huruf ba, C itu berarti huruf jim, biasanya dikasih 3 titik. Titiknya 3, kalau jim kan 1 titik, ini dikasih 3. D itu berarti huruf dal, E itu berarti iya di awal tadi, yang apa itu, E lagi yang tanda celeretnya berbentuk gunung itu ya juga. Ada juga yang E yang tandanya di bawah itu berarti celeret, ya, celeret. Kemudian F dan V itu huruf fa. Kemudian G itu huruf kaf yang dikasih titik. Kalau H itu berarti menggunakan H yang besar, H yang makhrajul hurufnya di tenggorokan, bukan H yang halus, BH yang besar. Kemudian I itu ya berarti, kemudian J itu jim, kemudian K itu berarti huruf kaf, kemudian lam. Nah, lam itu huruf L berarti, kalau M berarti mim, kalau N berarti nun, kemudian O itu ada wawu yang dikasih tanda sedikit di atas, kemudian O yang ada tandanya itu nanti 2 fungsi, bisa nanti